Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dimanapun kita berada, alhamdulillah, tentu pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Tuhan kita semua, Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Dialah Allah Tuhan kita semua, Tuhan yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang kepada kita semua. Oleh karena atas berkat rahmat dan karunia jualah, sehingga alhamdulillah sampai pada detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahkah itu nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kemudian mari kita bersolawat kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang memang seharusnya kita jadikan sebagai idola di dalam kehidupan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri tauladan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, kalau kita kembali mentadabburi tentang sirah nabawi, tentang sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan banyak hikmah, akan banyak pelajaran yang akan kita temukan. Di dalam sejarah kita kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin karena beliau terkenal dengan kejujurannya. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal beliau mendapatkan gelar uswatun hasanah karena beliau terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar ulul azmi karena beliau adalah salah satu nabi yang begitu sabar menghadapi cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Insyaallah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua mampu berupaya mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dan di dalam dialog tersebut jemaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan bahwa malaikat Jibril menitipkan 3 pesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan juga pesan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang pertama, malaikat Jibril mengingatkan atau berpesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
Wahai engkau Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Tetapi ingat, engkau pasti akan mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan ini mungkin kalau kita dengar sekilas hanya biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau kita melakukan pemaknaan dari kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini, tentu itu mengandung makna yang sangat dalam. Bahwasanya hiduplah engkau sesuka hatimu. Tetapi ingat, engkau pasti akan mati. Tentu kita pahami jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari bangsa jin, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya nanti akan berakhir pada satu titik, yakni yang namanya titik kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 menjelaskan kepada kita semua bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup dan mati ini hanya untuk ingin mengetahui siapa di antara kita ini umatnya, hambanya yang baik amalannya. Olehnya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita manfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua ini. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Tetapi yang perlu kita renungi jemaah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada. Kita ini umat manusia, tentu ketika kita mati nanti tentu berbeda dengan matinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Kalau makhluk Allah misalnya hewan mati sudah tidak ada lagi persoalan. Tumbuhan mati sudah tidak ada lagi persoalan. Bahkan kalau hewan mati bisa lagi dibuat contoh. Akan tetapi kita ini umat manusia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amalan yang kita lakukan, entahkah itu perbuatan baik, entahkah itu perbuatan buruk, besar ataupun kecil, itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip yang semestinya kita bangun di dalam kehidupan kita ini adalah prinsip fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujaziyum bih." Wahai Muhammad, lakukanlah apa-apa saja yang ingin engkau lakukan. Tetapi ingat, semua yang engkau lakukan itu kelak nanti akan ada balasannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini umat manusia diberikan dua potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua potensi inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang senantiasa bertarung di dalam kehidupan kita. Maka kita harapkan ketika dua potensi ini bertarung di dalam diri kita, yang dominan adalah potensi takwa kita. Sehingga perbuatan-perbuatan dalam kehidupan keseharian kita itu adalah amalan-amalan kebaikan yang kelak atau nantinya akan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu." Wahai engkau Muhammad, cintailah apa-apa saja yang ingin engkau cintai. Tetapi ingat, semua yang engkau cintai itu kelak pasti engkau akan meninggalkannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita maknai di dalam kehidupan kita, tentu kita sebagai manusia biasa punya rasa cinta.
Kalau kita ingin mencintai keluarga kita, silahkan. Karena memang itu adalah keluarga kita. Kalau kita ingin mencintai anak keturunan kita, silahkan. Karena memang itu adalah darah daging kita. Kalau kita ingin mencintai harta, pangkat, dan jabatan kita, silahkan. Karena memang mungkin itu adalah hasil usaha kita. Tetapi ingat, sudah menjadi kodrat bahwasanya bagaimanapun kita mencintai yang namanya keluarga, bagaimanapun kita mencintai yang namanya anak keturunan, bagaimanapun kita mencintai yang namanya harta, pangkat, dan jabatan, suatu hari nanti atau suatu saat nanti, kalau bukan kita yang meninggalkan, kelak pasti dia yang akan meninggalkan kita. Maka mari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita semua yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan anak keturunan, maka mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita dekatkan mereka dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang membina kader umat, kader bangsa, dan kader persyarikatan, salah satunya berada di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Gombarak, Makassar. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita semua juga yang diberikan harta, pangkat, jabatan, mari kita manfaatkan semuanya itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa khairun nas man tala'a umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala'a umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah mereka yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik amalannya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrun nas man tala'a umruhu wa sa'a amaluhu, ialah mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi umur panjang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, mereka hanya pakai untuk bersantai-santai, bahkan mereka pakai untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita, sehingga di akhir-akhir kehidupan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua dengan panggilan husnul khotimah, insyaallah. Mungkin demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.